Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan untuk pembahasan sub kemarin, yaitu tentang metode ilmiah. Yang pertama itu kegiatannya adalah merencanakan penelitian ilmiah dalam bidang fisika. Maka langkah-langkahnya yang sudah lalu itu apa? Yang pertama, merumuskan tujuan penelitian. Kemudian apa? Menetapkan bentuk penelitian. Terus menetapkan variabel penelitian, kemudian menyusun hipotesis. Nah, itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Berikutnya, setelah menyusun hipotesis, itu adalah menetapkan instrumen yang digunakan. Nah, kita harus memastikan di dalam sebelum mulai penelitian, kita pastikan bahwa semua alat dan bahan yang akan kita gunakan harus sudah tersedia dan siap untuk digunakan, ya, siap untuk digunakan. Nah, supaya memastikan, maka kita buat tabel peralatan yang akan digunakan, sehingga kalau semuanya bahan dan alat itu sudah tersedia, maka kita tinggal melakukan penelitian. Langkah berikutnya yaitu menentukan prosedur kerja dan cara pengumpulan data. Nah, prosedur kerja dalam suatu penelitian itu merupakan uraian langkah kerja yang akan kita laksanakan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari kegiatan ini itu adalah untuk mengumpulkan data. Ya. Sebagai contoh, misalkan bagaimana untuk menentukan percepatan gravitasi dengan bandul sederhana. Maka langkah yang pertama adalah mengukur variabel kontrol. Ya, mengukur variabel kontrol. Jadi kita mengukur dulu masa bandul yang akan kita gunakan. Kita ukur dengan berulang-ulang, karena dengan pengukuran berulang ini kita memperoleh hasil yang lebih akurat. Kemudian kita tentukan besarnya sudut yang akan kita gunakan, ya. Jadi usahakan dalam memberikan sudut ini tetap, ya, tidak berubah dan sekecil mungkin, ya, sekecil mungkin. Kemudian langkah yang kedua itu mengukur periode ayunan. Ini variabel terikatnya ini untuk panjang tali yang berbeda, ya. Kita tentukan panjang tali yang digunakan. Untuk setiap panjang tali kita ukur waktu yang diperlukan untuk 10 ayunan atau 50 ayunan pertama. Terserah, bebas, bisa 10, yang mudah itu kelipatan mungkin 10, 20, 40, 50 gitulah. Itu berulang, ya, itu berulang biar kita mendapatkan waktu yang lebih akurat, ya, secara berulang untuk jumlah ayunan yang berbeda bisa jadi. Kemudian kita ubah juga panjang talinya. Misalkan yang tadi panjangnya 20 cm, sekarang kita ubah menjadi 30 cm, ya, dengan jumlah ayunan yang sama, ya. Kita ukur lagi waktu yang diperlukan berapa, kemudian kita catat. Kemudian langkah yang ketiga adalah menganalisis data, ya. Kita menganalisis data itu dengan melihat data sementara yang kita peroleh tadi, ya. Nah, dari data itu apakah kita akan memutuskan untuk mengulangi pengukuran atau tidak, itu tergantung dari data. Kalau misalkan data 1, data 2, data 3 kok didapatkan hasil yang signifikan agak berbeda jauh, ya, kita
diulangi pengukuran itu. Tapi kalau datanya selisihnya sedikit, ya kita tidak perlu untuk mengulangi pengukuran. Nah, pengumpulan data ini penting ya. Pengumpulan ini penting ya, data sementara ini penting. Karena apa? Ya, data yang kita kumpulkan tadi itu adalah digunakan untuk menguji hipotesis yang akan kita gunakan. Langkah berikutnya yaitu menetapkan cara memperoleh data. Data yang diperoleh itu dapat berupa data kualitatif ataupun juga data kuantitatif ya. Data kualitatif itulah data yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka. Misalkan mengenai suatu keadaan atau panas, dingin, halus, kasar, kecil, besar. Nah, itu data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang diperoleh dalam angka-angka ya. Contohnya misalkan tinggi rata-rata siswa kelas 10 di sekolah adalah 165 cm. Suhu udara pagi ini 20 derajat Celcius gitu ya. Tekanan udara saat melakukan eksperimen 75 cm Hg. Nah, ini adalah data kuantitatif. Nah, dalam menetapkan cara memperoleh data ini, tahap pertama ya kita harus memahami besaran-besaran apa yang akan kita amati ya. Kemudian kita menentukan bagaimana caranya untuk memperoleh data. Ya. Kemudian berikutnya itu menetapkan cara menganalisis data. Hasil pengamatan dan pengukuran yang kita lakukan dalam penelitian itu yang dinamakan dengan data ya. Nah, pada akhir penelitian dari data-data itu maka kita perlu untuk menganalisis data. Ya, kemudian suatu pola dapat menjadi jelas jika kita mengatur data dalam bentuk tabel ataupun grafik. Nah, ini akan lebih mudah ya. Data-data itu kita analisis, kemudian kita lihat atau kita atur data-data itu dalam bentuk tabel data ataupun grafik. Ya, dari grafik itu kita bisa melakukan analisis agar kita lebih memahami dan menganalisis apa yang digambarkan oleh data-data tersebut. Ya. Nah, perhatikan contoh data berikut. Nah, misal di situ ada data luas daratan Indonesia ya, menurut provinsi tahun 2010. Nah, seperti itu, misalnya data seperti itu kita dapatkan, maka kita akan lebih mudah tampilannya dalam bentuk grafik ya, grafik itu nanti bisa dalam bentuk grafik berupa diagram garis, bisa diagram batang, atau mungkin bisa jadi diagram lingkaran ya. Nah, kalau yang ini diagram lingkaran, ini data luas daratannya ini dalam bentuk prosentase. Nah, kita lihat di sini Maluku dan Papua ini 400.000